semuanya, salam sehat dan bahagia untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Demoria Valentina Simatupang dari SD Negeri 010 Ratu Sima, Kota Dumai, Provinsi Riau. Fasilitator saya adalah Bapak Hadi Rohandi MPD dan pengajar praktik saya adalah Ibu Sukini MPD. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan ruang kolaborasi modul 2.3. Tujuan pembelajaran, calon guru penggerak dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan calon guru penggerak. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Valen. Selamat pagi Bu Yusi. Oh ya, mohon maaf nih ya Bu. Ibu bisa minta waktunya sebentar nggak Bu? Saya ingin sharing sih sebenarnya Bu. Oh boleh Bu Yusi, dengan senang hati. Oh ya Bu, jadi begini Bu, saya tuh memiliki permasalahan. Nah, sebenarnya ini kita sesama CGP ya Bu ya. Nah, untuk dari pelaksanaan CGP kita yang sekarang ini Bu, kita kan sebagai guru penggerak kan kita dituntut ya Bu ya untuk bisa terutama sekali kita harus punya yang namanya komunitas belajar di sekolah, dan kemudian kita sebagai guru penggerak juga harus selalu diturut andil aktif di dalam komunitas tersebut dan memberikan praktik baik yang kita miliki, nah Bu, yang bisa kita diseminasikan atau kita sosialisasikan. Nah, permasalahan saya Bu, di sekolah saya itu memang sebenarnya sudah ada dan sudah diciptakan komunitas belajarnya, namun kurang aktif dalam pelaksanaannya Bu. Dan kemudian untuk teman-teman rekan sejawat lainnya juga kurang termotivasi dalam menanggapi adanya komunitas belajar di sekolah kita ini, terutama sekali kita sebenarnya sekolah kita sekolah penggerak ya Bu ya, namun saya merasa teman rekan sejawat lainnya itu cuek gitu Bu. Jadi saya pun bingung sebagai seorang guru penggerak pun saya jadinya tidak ada respon balik. Nah, seperti itu Bu. Jadi saya hanya menunggu apabila mungkin memang kepala sekolahnya mengatakan untuk ada kombel pada saat itu, dan pada saat itulah kita adakan. Nah, seperti itu Ibu. Contohnya seperti kemarin orang BGP juga ada yang datang ya Bu ya. Maksudnya fasil dari sekolah penggerak kita ingin datang ke sekolah. Nah, pada saat-saat yang penting itu saja Bu. Nah, seperti itu. Jadi terkadang saya mendengar dari teman-teman CGP yang lain tuh Bu, aktif, mungkin diadakannya ada rentang waktunya seperti itu Bu, permasalahan saya. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Oh ya, luar biasa ya Bu ya, dari yang Ibu ceritakan tadi, kelihatan Ibu itu sangat antusias juga untuk mengembangkan kombel yang ada di sekolah itu, luar biasa. Nah, namun dari hal itu Ibu, apa yang Ibu harapkan untuk kombel yang ada di sekolah itu sebenarnya? Oke Bu, sebenarnya saya ingin dari kepala sekolah saya sendiri ya Bu ya, karena kan memang yang namanya pemimpin di sekolah tentunya dia yang sangat memiliki andil besar gitu ya Bu ya, yang memiliki kemampuan yang besar untuk bisa mengumpulkan kita sebagai seorang guru-guru ini, guru-guru dari sekolah kita ini agar bisa peduli ataupun tanggap ataupun termotivasi terhadap adanya kombel ini Bu. Nah, apalagi sekolah kita ini kan sekolah swasta ya Bu ya. Nah, jadi bagaimana ya Bu, kita pun sebenarnya memang kita sekolah penggerak, namun saya merasa sebenarnya masih kurang dalam untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sekolah penggerak ataupun mungkin saya sebagai seorang guru penggerak seperti itu Bu. Mungkin saya ingin dari kepala sekolahnya terlebih dahulu. Kemudian untuk teman-teman yang lain, nah karena teman-teman yang lain ini
kita agak cuek dan kurang peduli dan sibuk dengan kesibukan masing-masing. Nah, saya inginnya adanya tips ataupun solusi bagaimana kita-kita ini di guru-guru saya yang di sekolah ini mau ikut dan kemudian tidak merasa keberatan seperti itu, Bu. Terlebih lagi kita kan dari jam 7 sampai jam 5, Bu. Terus kemudian waktu kita tuh juga tidak ada seperti itu, Bu. Kita kendalanya paling di waktu, kemudian untuk guru-guru kita juga tidak banyak, tidak sama seperti dengan sekolah negeri. Nah, kita satu mapel itu satu guru pengampunya, Bu. Jadi kalau misalnya kita nanti ngadakan kombel, terus nanti kelasnya kosong seperti itu, Bu. Jadi makanya tidak adanya tadi tidak terlaksana kombelnya dengan secara berkala, maksudnya seperti itu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Kira-kira menurut Ibu tadi Ibu sudah sampaikan tadi harapan Ibu dari kepala sekolah maupun rekan sejawat yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan rekan kerja Ibu sepertinya cuek, nah gitu. Apa yang menyebabkan mereka jadi cuek setiap ada hal ataupun ingin membuat kombel mungkin atau mungkin suatu hari Sabtu mungkin ditentukan gitu kita kombel tentang ini gitu materinya ini tapi mereka tidak ada yang hadir mungkin apa yang menyebabkan mereka cuek? Iya, Bu. Mungkin yang menyebabkan mereka cuek mungkin karena terutama sekali sudah merasa capek ya Bu ya dengan kegiatan sehari-hari, kemudian kendala waktu. Nah, seperti itu. Mungkin saya rasa harus terutama sekali saya rasa harus kepala sekolahnya harus mendukung dengan maksud saya mendorong atau mendukung dengan cara yang lebih efektif lagi supaya guru-guru ini mau, Bu. Nah, jadi saya berpikir bahwa kepala sekolah saya sendiri kurang dalam ini, Bu, menerapkan kombel. Nah, itu, Bu, kalau pemimpinnya sudah seperti itu agak susah juga kita, Bu. Guru-gurunya seperti itu. Jadi kalau guru-gurunya cuek dan saya mungkin kalau untuk mendapatkan ilmu ataupun pengetahuan baru kami sangat antusias, Bu. Cuman yang itu tadi kendalanya seperti itu ketika nanti diadakan pelatihan. Nah, semua tuh sangat antusias gitu. Mereka sangat mau mereka sharing, kemudian mereka juga kelihatannya ekspresinya karena saya sudah mendiseminasikan di sekolah ya, Bu ya. Mereka suka sebenarnya dengan pengetahuan baru. Mereka tuh penggali sebenarnya seperti itu, Bu. Cuman ya untuk waktu dan semangat yang kurang seperti itu, Bu. Jadi mungkin saya rasa kalau untuk problem mereka cuek itu tadi, Bu, waktu. Mungkin difikirkan waktunya yang tepat seperti apa mungkin ya harus diskusi dulu. Nah, kemudian terutama sekali itu, Bu, tadi dari kepala sekolahnya, Bu. Seperti itu. Ya, betul. Saya setuju dengan yang Ibu Yusi sampaikan, betul adanya karena kemajuan sekolah itu tidak bisa hanya dari kita guru-guru saja, tetapi harus ada dukungan dari atasan kita, kepala sekolah, karena bagian dari sekolah itu ya pastinya kalau di swasta yayasan ya Bu ya, yayasan, kepala sekolah, rekan guru, orang tua dan peserta didik itu harus kolaborasi yang baik. Dan pendapat Ibu tadi sangat luar biasa, saya setuju dengan Ibu dan apa rencana selanjutnya yang Ibu lakukan agar hal ini bisa terselesaikan dan kombel Ibu tidak ada lagi yang cuek seperti itu dan waktunya diatur seefisien. Rencana Ibu ke depannya gimana? Baik, Bu, mungkin saya sebagai seorang guru penggerak, nah dan saya juga mengikuti guru penggerak sebenarnya dari kepala sekolah juga, Bu ya, informasinya. Dan ketika kepala sekolah menyampaikan karena kita sekolah penggerak, kemudian kalau bisa mungkin ada guru penggerak di sekolah penggerak ya, Bu ya. Nah, jadi kami ada 2 orang, Bu, yang mengikuti. Nah, jadi rencananya mungkin saya diskusi bersama rekan sejawat saya yang guru penggerak juga di sekolah untuk berbicara lebih intim lagi, berbicara lebih dalam lagi tentang kombel kita kepada atasan, yaitu kepada kepala sekolah. Nah, setelah itu mungkin saya melihat respon kepala sekolah seperti apa dan
bagaimana keberlanjutan dari kombel kita yang sudah terbentuk ini, seperti itu Bu. Dan bukan hanya sebagai hanya pembentukan saja Bu, tapi pengaplikasiannya tidak kurang gitu, bukan tidak ada ya Bu, kita ada pengaplikasian namun tidak secara berkala seperti itu. Mungkin itu rencana saya Bu yang untuk pertama. Kemudian yang kedua untuk rekan sejawat lainnya di sekolah, mungkin saya lebih memberikan contoh-contoh ataupun ketika istirahat, misalnya lagi makan bersama, mungkin saya sampaikan gitu tentang pentingnya kombel. Nah, dan seperti itulah cara saya mungkin untuk bisa mengajak teman-teman, karena sepertinya kalau saya berbicara secara formalitas rasanya agak berat ya Bu ya. Jadi saya selingi mungkin seperti itu yang bisa saya lakukan untuk kedepannya. Ya, betul Bu, luar biasa Ibu. Semoga nanti Bu Yusi bisa melaksanakan itu di sekolah Ibu ya Bu ya. Nah, sekarang Bu, apa yang menjadi komitmen Ibu agar rencana yang sudah Ibu rancangkan tadi bisa terlaksana dengan baik? Nah, kalau untuk komitmen berarti tanggung jawab ya Bu ya, ketika kita sudah menentukan sesuatu berarti bagaimana kita melakukannya dengan baik. Nah, mungkin setelah saya inginnya sudah ditentukan waktunya dan nanti akan dilakukan secara berkala kegiatan ini, sehingga kita bisa kombel tersebut bisa terus bergerak dan memberikan hal-hal yang positif kepada kita sendiri maupun lingkungan kita di sekolah, seperti itu Bu. Wah, luar biasa Bu Yusi. Semoga nanti semuanya itu terlaksana dengan baik dan kombel di sekolah kita semuanya bisa bermanfaat bagi semuanya dan kita guru-guru juga semakin bisa mengupgrade diri. Luar biasa Bu Yusi. Semoga amin. Dengan baik ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Terima kasih atas pencerahannya dan juga motivasinya, dan saya juga sangat termotivasi ya Bu dengan kombelnya Ibu di sekolah, melihat kayaknya lebih bisa dijadikan sebagai pembelajaran juga buat saya di sekolah, seperti itu Bu. Terima kasih Bu sekali lagi. Bu, sama-sama, sehat selalu Bu Yusi. Oke, kita mulai ya Bu Yusi. Ya, oke Bu. Selamat pagi Bu Yusi, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu. Kabar ya Bu? Oh iya nih Bu, kurang enak badan hari ini Bu, lagi batuk soalnya. Maklum lah Bu, cuaca. Oh, cuaca, semoga lekas sembuh ya Bu Yusi. Jangan lupa obat atau sering minum bandrek biar nggak batuk lagi Bu Yusi. Iya Ibu, terima kasih ya Bu. Saya sudah minum jahe Bu, pakai madu Bu. Oh ya Ibu, apa kabar hari ini Bu? Sepertinya Ibu happy hari ini ya. Luar biasa sehat nih Bu, apalagi udah ketemu sama Bu Yusi. Soalnya ada banyak hal yang mau saya ceritakan kepada Bu Yusi. Apakah Bu Yusi punya waktu Bu hari ini? Oh iya Bu, hari ini ada Bu. Kebetulan ini saya lagi kosong hari ini Bu, nggak ada jam. Ada apa ya Bu? Oh, kebetulan Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk Valen. Pada kesempatan ini saya mau banyak cerita tentang kondisi saya mengajar di kelas nih Bu Yusi. Oh iya Bu. Berarti hari ini Ibu mau mau sharing ya berarti ya. Berarti kita sharing ya Bu ya. Iya betul Bu. Jadi saya mau ceritakan semuanya sama Ibu agar ketemu solusinya. Jadi saya nggak merasa terbebani lagi nih Bu. Oh ya Bu, boleh Bu, silahkan. Saya juga sangat dengan senang hati mendengarkan Ibu. Kira-kira apa sih permasalahan yang Ibu hadapi? Tapi sepertinya wajah Ibu happy-happy aja saya lihat ya Bu ya. Ya Bu, kalau wajah selalu happy, tapi hati hanya Tuhan yang tahu dan Ibu lah yang tahu nanti. Oh iyalah Bu, tapi kita bawa happy aja ya Bu ya. Kita hadapi masalah dengan senyuman. Iya. Oke Bu, baik. Kira-kira ini tentang fokusnya kemana ya Bu ya permasalahannya kalau boleh tahu Bu? Iya baik Bu, terima kasih sebelumnya Ibu.
Bu, saya mau cerita akhir-akhir ini saya lihat pada saat pembelajaran saya nih Bu, di mata pelajaran bahasa Inggris. Kalau di SD itu Bu, kalau bahasa Inggris itu kan termasuk muatan lokal gitu, dan barangkali juga pasti pernah terjadi mungkin di tingkat SMP atau SMA. Jadi kalau di kelas itu anak-anak itu Bu, kurang antusias dalam menerima pembelajaran bahasa Inggris di kelas Bu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pengumpulan tugas itu paling 25 ke 30% lah Bu yang mengumpulkan tugas. Itu Bu. Oh iya Bu. Iya Ibu, mungkin kita sama ya Bu ya, walaupun saya misalnya mengajar di SMA, mungkin permasalahan yang kita hadapi sama, mungkin bobot atau pemahaman peserta didiknya saja yang berbeda. Nah yang pertama tadi Ibu mengatakan bahwa Ibu apa tadi Bu, anak peserta didik merasa bosan ya Bu ya? Atau Iya, boring? kurang antusias gitu Bu dalam belajar Kurang bahasa Inggris. antusias. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik Ibu juga merasa Ibu merasa bahwasannya peserta didik Ibu itu untuk pengumpulan tugasnya sekitaran 25 atau 30% ya Bu ya, bahkan tidak sampai setengahnya ya Bu ya. Nah, Iya, betul. jauh dari rentang yang kita inginkan. Mungkin dari permasalahan yang ada nih Bu, saya ingin mengetahui lebih dalam lagi. Nah, mengapa menurut Ibu, mengapa peserta didik Ibu itu merasa kurang antusias ya Bu ya? Kemudian selain antusias belajar di dalam kelas, terkhususnya untuk pembelajaran bahasa Inggris yang merupakan juga bukan bahasa kita ya Bu ya, apalagi anak SD gitu. Nah, mereka belajar bahasa Indonesia aja mungkin masih belum gitu Bu, belum duduk gitu ya. Nah, apalagi ini bahasa kedua lagi kan, bahasa kedua kita, bahasa Inggris. Nah, saya harap memaklumi begitu juga ya Bu ya. Sama Bu, kita juga di tingkat SMA masih bahkan mungkin ada yang anak SD yang lebih banyak hafal kosakatanya ya Bu ya dibandingkan anak SMA Bu. Nah, itu memang kenyataannya yang saya hadapi. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas pastinya berdampak ya Bu ya terhadap tugasnya. Jadi menurut Ibu nih Bu, hambatan apa? Mengapa sampai bisa hal itu terjadi Bu? Oh iya Bu, ternyata bukan hanya di SD ya Bu itu terjadi. Kalau saya lihat itu yang pertama nih Bu, karena di SD itu kan sebenarnya bukan pelajaran yang diharuskan, itu hanya muatan lokal. Itu mungkin kendala yang pertama. Terus yang kedua, dari saya sendiri mungkin anak-anak itu kalau pada saat belajar mungkin cara saya yang terlalu monoton mungkin di dalam mengajar seperti itu, dan tidak kurang memberikan kesempatan buat peserta didik mungkin bertanya gitu. Terus yang terakhir, peserta didik ini mungkin merasa kalau bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sangat sulit karena bukan bahasa mereka Kita ya Bu sendiri. ya. Iya, karena Iya. banyak anak-anak ini nggak ada les di luar gitu, hanya khusus di sekolah saja. Mungkin itu kendalanya Bu. Oh ya Bu. Begini ya Bu ya, menurut saya, nah sebelum itu juga saya ingin sekali nih Bu, mungkin atau yang ada di pikiran Ibu atau planning Ibu kira-kira untuk mengatasi rasa kebosanan ya Bu ya atau kurang antusiasmenya peserta didik Ibu belajar di kelas, terkhususnya bahasa Inggris juga termasuk muatan lokal ya Bu ya. Nah kira-kira nih Bu, Ibu punya alternatif atau ide baru nggak Bu ya yang kira-kira muncul nih di benak Ibu mungkin? Oke, baik Bu. Ini langkah yang ingin saya lakukan melihat situasi itu memang Bu, yang pertama pastinya memberikan ataupun memberikan support system ke peserta didik itu, apalagi di tingkat SD, memberitahukannya bahasa Inggris itu penting loh Nak, selain di sekolah, nanti kalau kita pintar bahasa Inggris kita boleh ngomong sama orang foreignernya, orang turisnya, bisa sekolah di luar negeri, seperti itu mungkin yang pertama. Yang kedua,
kedua, karena tadi saya mungkin cara mengajar saya monoton, barangkali saya lebih lagi bervariasi dalam mengajarnya, boleh melalui video, kalau boleh juga melalui nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, Iya gerakan, Bu, seperti benar Ibu. Itu biasanya membuat happy peserta didiknya, apalagi kalau anak-anak SD kan Bu ya. iya Apalagi dengan betul. lagu-lagu, belajar bahasa Inggrisnya dengan musik, English song, nah seperti itu Bu. Berarti menggunakan video ataupun mungkin pertama Ibu mungkin bisa memberikan motivasi ya Bu ya, memberikan contoh video misalnya peserta didik yang ada di luar negeri, nah seperti itu Bu, mereka dengan antusiasmenya bahkan belajar bahasa Indonesia. Kita bisa contohkan Bu. Nah mereka kan bahasa Indonesia bahasa keduanya ya Bu ya. Nah, jadi mereka bisa melihat gitu, oh betapa mereka orang di luar negeri itu sangat antusias belajar bahasa Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu tolak ukur juga bagi motivasi anak didik Ibu nantinya. Nah, kemudian seperti yang Ibu bilang tadi, ada juga video ya Bu ya yang ditampilkan mungkin diselingi dengan English song atau mungkin games ya Bu ya yang bisa meningkatkan kosakata. Ya, itu bagus sekali Ibu. Saya sangat setuju loh Bu dengan ide Ibu yang tadi barusan. Ya Bu, terima kasih. Barangkali Bu ada masukan lagi Bu selain langkah yang ingin saya laksanakan itu menurut Ibu. Iya, baik Bu. Mungkin tambahannya, tadi Ibu sudah menemukan ya Bu ya, menurut saya alternatif ataupun idenya, yaitu dengan memberikan motivasi dan memberikan, contoh-contoh yang lebih konkret. Karena bahasa Inggris ini seharusnya, in daily life-nya itu dalam kehidupan sehari-harinya lebih banyak prakteknya Bu. Jadi jangan, monoton kepada tertulisnya saja, mungkin seperti itu. Nah, dengan contohnya dengan English Song tadi Bu, juga meningkatkan kosakata peserta didik. Nah, nanti dari situ juga Ibu bisa mengajarkan sedikit tenses yang sederhana mungkin Bu, seperti itu. Nah, mungkin juga games, nah seperti itu tambahannya. Dan juga mungkin Ibu bisa selingi ketika Ibu masuk belajar bahasa Inggris, Ibu bisa mungkin satu hari itu 2 kosakata untuk peserta didiknya dihafal. Nah, seperti itu Bu. Mungkin agar peserta didiknya tuh nggak boring ya Bu ya, ataupun nggak merasa tidak termotivasi untuk belajar bahasa Inggrisnya, jadi mungkin bisa ditingkatkan lebih ke prakteknya, jangan melulu mungkin mengerjakan latihan, kemudian peserta didiknya mengumpulkan latihan, seperti itu Bu. Ya Bu, terima kasih masukannya itu Bu. Oke Bu, baik. Kalau begitu Bu, kira-kira nih Bu ya, rencana sudah Ibu sudah tergambar ya Bu ya seperti apa nanti Ya. ke depannya. Nah kemudian kira-kira ya Bu, komitmen Ibu bagaimana nantinya setelah rencana Ibu ini nanti akan ketika sudah memiliki rencana dan kemudian di tengah perjalanan Ibu sudah melaksanakan, kira-kira seperti apa komitmen yang Ibu inginkan? Ya, baik, terima kasih Bu. Menurut saya, komitmen yang saya akan terapkan nanti untuk kedepannya, pastinya saya lebih matang lagi merancang pembelajaran mulai dari modul ajarnya, strateginya, agar bahasa Inggris itu lebih disukai, disenangi oleh peserta didik, sehingga pembelajaran bahasa Inggris itu bukan lagi pembelajaran yang membosankan buat peserta didik, dan saya juga boleh merancang pembelajaran yang mengasihkan, menyenangkan buat peserta didik. Apalagi kalau di tingkat SD, bahasa Inggris itu meskipun bahasa yang di luar daerah kita, tapi kalau kita rangkum sedemikian rupa dengan begitu asik dan menyenangkan, anak-anak pasti sangat suka. Alhamdulillah Ibu. Ya, dan saya merasa sangat bersyukur ya Bu ya. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa terlaksana dengan baik dan tujuan kita hari ini juga sudah tercapai ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ada solusi dari permasalahan ini. Oke Ibu. Ya Bu, terima kasih Bu. Saya juga sangat senang bisa bertemu dengan Ibu. Jadi saya Sama-sama Bu, sama-sama. ya Iya. nggak terbebani lagi. Jadi saya lebih semangat lagi agar anak-anak kita mau di tingkat SD, SMP, SMA juga lebih lancar di dalam berbahasa Inggris. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya dan masukannya Ibu Yusi. Baik Bu, sama-sama ya Ibu.